Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah GPU. Langsung aja ya. Ya, di sini saya memiliki grafik card dari Asus GeForce GTX 950 dengan kapasitas memori 2 GB GDDR5 ya. Untuk spesifikasinya seperti ini, GTX 950 OC 2GD5. Ya. Kalau dilihat dari kemasannya seperti ini, jadi ini OC Edition ya, OC Edition 2 GB DDR5 all super alloy ya, GPU tweak dan lain sebagainya ya. Seperti ini guys, ini berwarna putih dan kita coba lihat untuk unitnya. Ini box bagian luar, box bagian dalam sudah saya pisahkan di sini. Ada styrofoam, kemudian ada unitnya. Sebelum kita lihat detail unitnya, di sini ada kelengkapannya berupa ya, ada static bag, kemudian ada DVD dari Asus ya, GPU tweak dari Asus, kemudian ada thank you card, apa ini, thank you card, kemudian ada manual booknya ya, kitabnya ya. Oke, ini untuk kelengkapannya kita taruh di sini, dan ini untuk unitnya. Oke, di sini dilengkapi ada baut-baut ya untuk memasang VGA ya, sepertinya ini buat cadangan. Oh, bukan, ini buat casing ya guys. Oke, kita lihat ke unitnya terlebih dahulu. Ya, di sini variannya seperti ini, dual fan ya, khas dari Asus. Kemudian menggunakan heatsink berwarna silver. Kemudian ini bisa express 16 kali. Kemudian portnya ya masih kinclong banget guys. Ada display port, ada HDMI port, dan DVI port ya, ada 3 display. Kemudian di bagian atas kita lihat teksturnya berwarna putih biru, ada logo Asus di sini, heatsink, kemudian ada besi pengaman, mengunduhkan 6 pin port tambahan ya, 6 pin port tambahan. Jadi TDP-nya sudah dipastikan di bawah 100 watt ya harusnya. Kemudian untuk plat di bagian belakang ini masih bersih banget untuk fibernya. Untuk segel dari pabrikan juga masih utuh ya, segel pabrikan masih utuh. Kemudian untuk di sini kita lihat untuk spesifikasinya sama ya, GTX 950 OC Edition 2 GB. Oke. Kemudian untuk serial number kita cek dulu. Di sini digit terakhir 77619, 77619 cocok ya. Kita langsung pasang aja guys ke unit PC-nya dan kita tes. Oke. Saya tinggikan dulu tripodnya. Mantap. Maaf batuk guys. Kita pasang di PCI Express 16 kali ya. Kita kunci pakai satu baut pengaman, udah cukup ya, yang penting tidak goyang-goyang. Kita gunakan 6 pin port tambahan di sini PCI Express. PSU saya kebetulan PSU Hogger CMX 700 watt 80 plus bronze ya. Saya menggunakan port HDMI. Oke, dan kita pasang colokan PSU nya, kita nyalakan ya. Ini sudah terkoneksi dengan listrik, kita tinggal nyalakan saklar dari CPU nya. Bismillah. Oke, sudah ternyalakan dengan baik, mantap. Kipas berputar dengan kinyis-kinyis kinclong guys, dan kita langsung ke display ya. Oke, kita tunggu berapa saat untuk display bisa mendeteksi. Oke, saya tes per 13 Desember jam setengah 2 ya, 13.26 ya, siang ya guys ya. Kita tunggu sampai resolusi layar berubah ya menjadi Full HD, tanda bahwa driver bisa dikenali dengan baik. Oke, semoga pas center ini guys. Maju dikit. Tunggu startup semua terload dan driver terload semua dengan baik ya.
Ya, resolusi sudah berubah menjadi Full HD seperti yang kita lihat di layar. Oke. Jadi di sini kita coba buka ulang untuk MSI Afterburner untuk monitoring, kemudian test power up GPU Z dan 3D Mark ya. Ya, 3 software andalan. Kita cek di sini terdeteksi GTX 950 GM206 ya kodenya. Kemudian berjalan di 16 kali. Subvendor dari Asus 10438569, shadernya 768 Unified, DirectX Super 12. Kemudian render operation unit dan tekstur mappingnya di 3248, tinggi ya guys, mantap. Bus bitnya di 128 bit, GDDR5 Samsung 2 GB, Windows 10 64 bit, driver DCH yang terdeteksi versi 456.71 WHQL ya. Kemudian untuk GPU clock dan default clocknya sama, dan di sini memiliki boost clock sebesar 1253 MHz, mantap jiwa. Oke, kemudian untuk sensor current kita rubah ke suhu saat ini, posisi 33 derajat dan minimal di 31 derajat ya, 31,7 derajat, mantap jiwa guys. Untuk suhunya adem bener untuk standby-nya. Oke, kita akan buka MSI Afterburner. Di sini sudah terdeteksi ya. Kita aktifkan profilnya supaya bisa tampil di layar untuk displaynya. Kita akan tes menggunakan Firestrike. Kita akan running. Oke, jadi varian GTX 950 ini bisa dibilang setara dengan 1050 ya, GTX 1050 2 GB. Tapi kalau dengan 1050 Ti pasti di bawahnya. Tapi kita akan coba compare. Saya menjalankan Firestrike di sini menggunakan 1050 Ti, dia akan mendapatkan 1000 frame. Tapi saat di sini kita coba pakai GTX 950, dia akan mendapatkan berapa frame nih untuk grafik T1. Kita akan lihat guys. Kalau misalkan mendekati 1000, mantap lah ya. Atau malah lebih dari 1000, ya berarti setara dengan 1050 Ti. Oke, suhu di 44 derajat ya. FPS di 30 fps, framenya kita pantau. Oke, udah 300 frame. Mantap, suara kipas juga super senyap ya. Walaupun belum ada teknologi auto fan control, tapi dia bisa meminimalisir perputaran kipas dengan presentasinya kecil ya. Oke, suhu 57 derajat Celcius, 800 hampir 900 frame guys. Jadi selisih 100 frame dengan GTX 1050 Ti. Selisih 100 frame. Jadi untuk performanya tidak terpaut jauh ya. Seharusnya walaupun di bawah 1050 Ti untuk GTX 950. Oke, kita lanjutkan untuk grafik test 2 Firestrike ya. Oke, suhu GPU di 49 derajat Celcius. Sedangkan prosesor di angka 35 derajat Celcius. TDP-nya di 90 sekian watt ya guys saat full load 100% ya. Tapi saat 99% TDP hanya sekitar 80 wattan ya. FPS di angka 26 fps ya. Mantap jiwa. Suhu masuk di 60 derajat Celcius saat ini. TDP di ya kisaran 80-90 watt, 80-90 watt seperti itu guys. Tergantung load dari GPU-nya itu sendiri. Saat dia full load 100%, ya TDP pasti di angka 90 watt. Tapi saat di 90 di 80 atau 99%, 90 ke bawah, itu TDP hanya 80 watt. Maksimal ya, itu masuk kategori full load. Ini sudah tes yang ketiga. Di sini mungkin yang dites ini CPU-nya ini. Karena GPU-nya kinerjanya hanya 3%, 4%, tapi CPU bekerja di 90% ke atas ya. Jadi ini kesempatan GPU untuk menurunkan suhu tentunya. Oke, Firestrike Combine Test. Ini tes yang terakhir dari GTX 950 2 GB DDR5 dari Asus ya. Combine Test. Jadi ini kombinasi semua hardware yang ada dalam rig ya. Oke, GPU 100%, CPU di 40 atau 50% ya kurang lebih. Suhu di 50 derajat Celcius, 59. Dan untuk FPS di angka 12 fps.
11 fps 12 fps ya. Ini emang renderingnya paling berat itu di combine test ya kalau di Firestrike benchmark ya. Oke, overall sudah selesai guys. Jadi kita akan tinggal pantau untuk hasil dari 3D Mark kali ini. Kita lihat dulu ya valid score ya. Your score 5616, average di 5772. Jadi ini terpaut sedikit banget dengan rata-rata skor rata-rata, dan grafik skornya di 6561. Mantap jiwa. Kemudian untuk suhu di sini kalau kita lihat starting pertama suhu di 44 derajat, kemudian naik di 58 derajat. Yang kedua 45 derajat, startnya paling tinggi mencapai 64 derajat Celcius ya. Jadi overall masih adem banget guys, karena tidak menyentuh 70 bahkan 80 derajat Celcius. Kemudian untuk sensor kita cek di GPU Z di sini untuk temperatur maksimal di 64 derajat Celcius. Kemudian TDP maksimal di board power routernya di 96.2 watt ya. Average 40 watt dan saat idle hanya butuh 11.2 watt aja. Jadi sangat-sangat hemat daya ya, hanya dengan 6 pin port tambahan tapi performanya mantap. Overall ke tes graphic card-nya saya akhiri di sini, kita lanjut tes graphic card yang lainnya guys ya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.